Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Para hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ada banyak amalan yang menanti untuk dikerjakan. Salah satunya adalah melakukan puasa. Ada beberapa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang membahas keutamaan puasa bulan Ramadan. Dan dari seluruh keutamaan tersebut akan saya sampaikan sedikit saja. Yang pertama, puasa dapat meningkatkan ketaatan seseorang. Jadi, puasa merupakan ibadah yang paling utama dan memiliki ketaatan yang paling besar, sehingga Allah mewajibkan puasa kepada seluruh manusia sejak dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa oleh orang-orang sebelum kalian, agar kalian dapat bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan ampunan dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Selanjutnya, puasa tersebut berfungsi sebagai perisai dari api neraka, sebagaimana perisai oleh orang yang sedang melakukan perang. Hadis riwayat Ahmad. Pahala surga bagi yang mengerjakan puasa sangatlah besar. Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang harus aku kerjakan agar Allah dapat memberikan manfaat yang baik bagiku? Salah satunya yaitu masuk surga. Rasulullah menjawab, berpuasalah, karena tidak ada amalan yang setara dengannya. Hadis riwayat Nasai. Ada sebuah pintu khusus di surga yang bernama Royan. Pintu tersebut hanya dilewati oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. Dan setelah itu, pintu tersebut ditutup rapat dan tidak ada yang dapat masuk ke pintu tersebut kecuali mereka. Setelah itu, orang yang berpuasa akan mendapatkan syafaat atau pertolongan yang kelak akan diberikan pada hari kiamat nanti. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya makan minum pada siang hari, serta syahwatnya. Karena itu, izinkanlah aku memberikan syafaat baginya. Dan Al-Quran berkata, aku telah menghalanginya tidur pada malam. Karena itulah, berikanlah aku syafaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan keutamaan puasa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menunaikan kembali ibadah puasa. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz ustazah yang saya hormati dan teman-teman saya yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada waktu yang indah ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat, tidak berkurang suatu apapun. Walaupun perjumpaan kita tidak secara langsung lewat media sosial, namun demikian semoga semua ini tidak mengurangi rasa kebersamaan dan kekompakan kita. Juga hormat serta takdim saya kepada guru-guru saya yang kita banggakan. Salam serta sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya di akhir zaman. Semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Amin. Ustadz ustazah yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tugas saya teringat tembang Asmorondono yang sering dilantunkan oleh ibu saya ketika saya masih kecil. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Tembang Asmorono tersebut berisi pesan kita dianjurkan untuk mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Salah satu waktu yang terbaik yang perlu kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu waktu maghrib menjelang isya. Waktu yang sempit tersebut kita gunakan untuk berzikir, baca Quran, serta ibadah yang lain. Jangan sampai di waktu maghrib menjelang isya kita menyia-nyiakan waktu tersebut dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Ustadz ustazah yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, seperti kata dari sahabat Rasulullah SAW yaitu Umar bin Khattab, dia berkata, jika sore tiba janganlah tunggu waktu pagi, dan jika pagi tiba janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sebagai orang-orang yang bertakwa. Dalam firman Allah tersebut, kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, namun kita juga diperintahkan untuk menjaga mata kita dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan kita dari ghibah, namimah, menggunjing orang lain, berbohong atau berdusta. Jika itu masih kita lakukan, bisa merusak nilai puasa Ramadan kita. Ustazah yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun yang lalu, karena Ramadan tahun ini bersamaan dengan Allah berikan cobaan kepada seluruh manusia di dunia berupa wabah corona atau COVID-19. Dengan adanya wabah tersebut, kita tidak bisa sakarpe dewe atau tidak bisa seenaknya sendiri. Kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Tentu saja hal tersebut sangat membosankan bagi kita semua. Namun, demikian kita harus bisa mengambil hikmah di balik ujian corona yang diberikan kepada kita semua. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan adanya anjuran kita harus di rumah. Kita bisa lebih banyak berkumpul dengan keluarga, beribadah sholat berjamaah dengan keluarga, dan baca Quran serta ibadah yang lain. Teman-teman yang saya banggakan, 10 hari awal Ramadan mulai kita lalui. Mari kita perbanyak amal ibadah kita supaya kita bisa meraih kesempurnaan Ramadan yang kelak merubah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ketika seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya, bayi tersebut mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, mempunyai telinga, mempunyai hidung, tetapi bayi tersebut belum bisa merasakan manfaat dari anggota tubuhnya. Namun, ketika bayi tersebut lahir, bayi tersebut baru bisa merasakan manfaat anggota tubuhnya. Tangan untuk memegang, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hidung untuk mencium. Demikian pula ketika kita di dunia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah sholat, puasa, baca Quran, sholawat kepada Nabi, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, bersedekah, dan masih banyak amalan yang lain.
semua amalan tersebut akan berguna ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu guru serta teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon dimaafkan. Semoga Allah mengangkat wabah corona dari bumi serta memperjuangkan kita dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Al-afwu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa, sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang saat ini, dan yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyempurnakan segala aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hidup sehat ala Islam. Contohnya, yang pertama adalah makan dan minum sambil duduk. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk makan dan minum sambil duduk. Ternyata dalam ilmu kesehatan, jika kita makan dan minum sambil berdiri, maka makanan yang kita telan akan jatuh dengan keras ke lambung dan lama-lama bisa melukai dinding lambung. Yang kedua adalah kita tidak boleh meniup makanan atau minuman. Rasulullah pernah berkata bahwa kita dilarang untuk bernafas di dalam gelas dan meniup bagian dalam gelas. Dalam ilmu kesehatan juga dijelaskan bahwa jika kita bernafas maka kita akan mengeluarkan gas karbon dioksida, dan jika kita meniup makanan maka gas karbon dioksida akan bercampur dengan air dan akan memunculkan zat asam karbonat. Zat tersebut berbahaya pada tubuh manusia jika masuk ke tubuh terus-menerus. Yang ketiga adalah menjaga pola makan. Sebagai umat muslim, kita harus makan makanan yang halal dan thayyib. Halal berarti sesuai dengan tuntunan Islam, dan thayyib berarti sehat untuk tubuh. Rasulullah mempunyai pola makan saat pagi hari setelah subuh. Rasulullah meminum air dan dicampur oleh madu untuk sarapan. Pada waktu duha, Rasulullah memakan 7 butir kurma. Kurma kesukaan Rasulullah adalah kurma ajwa. Dan menjelang sore, Rasulullah memakan roti yang dicampur dengan cuka atau minyak zaitun. Yang keempat adalah kita tidak boleh makan berlebih-lebihan. Rasulullah melarang umatnya untuk makan berlebih-lebihan, sesuai dengan yang tertera pada Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, kulu wasrobu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebihan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang keempat adalah yang kelima adalah jika tidur menghadap ke kanan. Rasulullah bersabda, jika kalian mendekati tempat tidur, maka wudhulah seperti wudhu sholat, lalu berbaringlah
berbaringlah pada sisi kanan tubuhmu. Pada ilmu kesehatan juga dijelaskan bahwa jika kita tidur ke arah kanan, maka akan mengurangi beban jantung sehingga peredaran darah akan lancar dan merata seluruh tubuh. Selain itu, ibadah yang kita lakukan sehari-hari pun akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Contohnya sholat dan puasa. Sebelum sholat pun, kita juga biasanya berwudu yang mempunyai manfaat untuk membersihkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dikenai air. Sholat sendiri, jika kita melakukan gerakannya dengan tepat dan benar, maka tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan menjadi lebih bugar. Contohnya, gerakan sujud pada sholat dapat memperlancar aliran darah ke otak. Puasa yang kita lakukan hari ini pun akan memberikan banyak manfaat. Puasa semua kan hari ini? Jadi, manfaatnya yang pertama adalah dapat menurunkan berat badan. Yang kedua adalah menghilangkan racun di dalam tubuh. Yang ketiga, menurunkan tekanan darah dan gula darah. Dan yang keempat, dapat meningkatkan kinerja otak. Jadi, bila kita menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul, maka seenggaknya kita dapat hidup sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Rasulullah pun hanya 2 kali terkena penyakit atau sakit dalam hidupnya. Yang pertama adalah setelah ia menerima wahyu pertama, Rasulullah terkena sakit demam. Dan saat beliau akan wafat, beliau sakit dan akhirnya wafat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bentar lagi buka puasa kan? Nanti jangan lupa doa ya. Doanya gini: dahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati beliau Ustadz Dr. Syamsul Hidayat MAG. Yang kami hormati pula Ustadz dan Ustadzah SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta. Yang kami hormati beliau Bapak dan Ibu wali murid kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Dan yang kami cintai dan juga kami banggakan, siswa SMP Muhammadiyah PK Kota Barat.
Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa mengikuti kajian pada sore hari ini. Yang kedua, selawat serta salam akan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keselamatan juga akan terlimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut, serta para ulama, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Jamaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dalam bahasa Arab, diturunkan secara mutawatir sekaligus sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan terdahulu. Barang siapa membacanya, maka hal itu dinilai sebagai ibadah dan juga amal kebaikan. Dan barang siapa yang menghafalnya, insya Allah akan mendapatkan berbagai kemuliaan. Seorang muslim mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran. Di antaranya adalah membaca di setiap saat sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, mengkaji setiap maksud yang ada di dalamnya, menghafal setiap ayat dengan perlahan, dan menjalankan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala juga menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran lewat setiap insan yang Allah kehendaki untuk dapat mencintai Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Tidak kalah pentingnya, yaitu mengetahui sejarah Al-Quran. Oleh sebab itu, insya Allah pada sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian dari beliau Ustadz Dr. Syamsul Hidayat MAG terkait dengan Nuzulul Quran. Nah, insya Allah sedikit akan kami sampaikan biodata singkat dari beliau Ustadz Dr. Syamsul Hidayat. Beliau pendidikan TK SD berada di Jember, kemudian S1 beliau di UMS, S2 dan S3 beliau di UIN Yogyakarta. Kemudian organisasi yang beliau sedang laksanakan yaitu sebagai Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Beliau Dr. Syamsul menjadi wakil ketua. Kemudian beliau juga sebagai Majelis Ulama Indonesia Pusat Komisi Pendidikan dan juga Kaderisasi. Dan yang ketiga, beliau merupakan pimpinan umum majalah Tabligh. Dan insya Allah beliau sedang bekerja sebagai dosen di FAI UMS dan beliau pun juga menjadi dekan UMS. Nah, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada sore hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama terkait penjelasan Nuzulul Quran oleh beliau Ustadz Dr. Syamsul Hidayat. Kepada beliau Ustadz Dr. Syamsul Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala fi kitabil karim Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan SMP Program Khusus Muhammadiyah Kota Barat, Bapak Kepala Sekolah dan jajaran Dewan Guru, Dewan Ustadz, Ustadzah, para siswa, terutama kelas berapa? 7, 8, 9 ya. Kemudian sebagian mungkin wali murid yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Ramadan di tahun 2020 atau 1441 ini Ramadan yang khusus atau yang istimewa. Istimewanya ya sebenarnya kita menerima musibah berupa COVID-19 sehingga Ramadan kita berbeda daripada Ramadan yang sudah-sudah. Biasanya kalau pengajian jelang buka bersama ini ya kita kumpul di satu tempat rame-rame, habis itu nanti makan bareng-bareng gitu. Sekarang mungkin ya bareng-bareng tapi di tempatnya masing-masing yang berbeda. Nah, hari yang ke-16 berarti malam nanti adalah malam ke-17, sangat tepat. Malam 17, malam diturunkannya ayat pertama Al-Quran. Tadi Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan ini unzila fihil Qur'an, diturunkanlah Al-Qur'an. Yang Qur'an itu diturunkan oleh Allah berfungsi sebagai petunjuk hudal linnas, petunjuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini untuk seluruh manusia, bukan dipilih-pilih oleh Allah. Meskipun Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi tidak hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Sehingga bisa jadi meskipun orang Arab, Qur'annya bahasa Arab, tapi orang Arab tidak mudeng, tidak paham Al-Quran. Sehingga banyak kita saksikan orang Arab tetapi ingkar terhadap Al-Quran. Ya, walaupun Al-Quran itu bahasanya orang Arab. Tapi karena Quran itu sudah dikatakan Allah hudal linnas, untuk seluruh umat manusia. Maka kita sebagai orang Indonesia, orang Jawa, orang Sumatera, dan sebagainya, meskipun bahasa kita bukan bahasa Arab, tapi Allah beri kemampuan kepada kita untuk mampu membaca, untuk mampu memahami, menghafalkan, bahkan juga insya Allah mengamalkan isi Al-Quran. Maka Al-Quran itu difungsikan hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Maka kalau Al-Quran itu petunjuk, pasti manusia yang diberi petunjuk itu memahami, diberi kemampuan untuk memahami Al-Quran.
Di samping itu Al-Quran sekaligus juga menjadi penjelas. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan sesuatu masalah atau suatu petunjuk itu dengan secara garis besar, baru nanti dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Jadi Al-Quran itu saling menjelaskan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Maka Al-Quran itu tidak mungkin saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka di situ Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Furqan. Furqan artinya membedakan antara yang hak dan yang batil. Manusia ini oleh Allah Ta'ala diberi petunjuk, diberi hidayah. Kalau menurut para ulama ahli tafsir, misalnya oleh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, atau Muhammad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, manusia itu diberi petunjuk 5 macam petunjuk. Nanti anak-anak, adik-adik, siswa SMP mungkin bisa dicatat 5 petunjuk yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Di antara 5 ini sebagiannya diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Petunjuk yang pertama namanya hidayatul wijdan atau hidayatul ilham. Hidayatul wijdan itu artinya insting. Dalam bahasa lainnya disebut insting. Insting atau naluri. Nah, manusia diberi insting, manusia diberi naluri, tapi makhluk-makhluk yang lain juga diberi insting dan diberi naluri. Binatang punya naluri, mungkin tumbuhan juga punya naluri. Jadi ini adalah menurut pandangan Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk yang kedua berupa hidayatul hawas. Hawas itu panca indera atau penginderaan. Petunjuk berupa kemampuan untuk mengindra. Mengindra itu berarti mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kulit bisa merasakan. Mungkin kulit ini kalau disentuhkan ke suatu barang, benda, terasa benda itu panas, atau benda itu dingin, atau benda itu halus atau kasar. Ini penginderaan yang ketiga. Penginderaan yang berikutnya adalah penginderaan penciuman hidung kita. Kita bisa mencium bau-bauan, bau yang sedap. Kalau menjelang buka begini, ibu-ibu masak, maka kita akan mencium bau yang sedap. Kalau kita lewat suatu sungai yang kotor, kita mencium bau yang tidak sedap. Itu penginderaan yang ketiga atau keempat ya. Kemudian lidah kita juga bisa mengecap rasa manis, pahit dan sebagainya. Itu namanya hidayatul hawas. Itu petunjuk yang kedua ya. Petunjuk yang ketiga namanya hidayatul akli, akal pikiran. Kita mampu berpikir. Nah, kita mendapatkan insting, naluri, mendapatkan indera, bisa menangkap sesuatu, membaca, melihat, mendengar. Tapi kemudian kita diberi kemampuan untuk berpikir. Dengan akal pikiran itu sebenarnya sudah mulai ada potensi untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kemampuan akal itu belum sempurna, maka disempurnakan Allah dengan hidayatul wahyi.
hidayah berupa wahyu. Nah, Al-Quran ini hidayah wahyu, fungsinya Al-Furqan, menegaskan pembedaan. Dengan akal sudah bisa, tetapi ditegaskan oleh wahyu Al-Quran. Maka Al-Quran juga menjadi Al-Furqan. Kemudian hidayah yang kelima, tadi kan 4 itu wahyu ya. Yang kelima sekalian dilengkapi, namanya hidayah taufik atau hidayah ma'unah. Taufik dan ma'unah ini diberikan khusus oleh Allah kepada manusia-manusia yang taat kepada Allah. Nalurinya dilakukan dengan baik, ya. Panca indranya juga difungsikan dengan baik, akal pikirannya gitu. Kemudian wahyu Allah, hidayah berupa Al-Quran, Sunnah itu ditepati, sehingga kemudian Allah turunkan hidayah yang terakhirnya yang manusia-manusia terpilih, yaitu mendapatkan hidayah taufik. Taufik itu artinya kesesuaian antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Artinya apa yang dipikirkan oleh manusia itu suatu yang benar, dan Allah memberi taufik, kesesuaian untuk dapat melaksanakan dengan baik. Itu hidayah taufik. Mari kita raih hidayah taufik itu dengan cara mengamalkan makna-makna, nilai-nilai, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu insya Allah kita akan mendapatkan hidayah yang kelima. Nah, tadi Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa di bulan Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan kita sudah paham, insya Allah sering kita baca sejarahnya, bahwa ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira atau di sebuah gunung Jabal Nur. Mungkin para bapak-bapak, para ibu-ibu, ustadz-ustadzah yang sudah pernah haji atau umroh biasanya sudah mengunjungi, paling tidak melihat Jabal Nur itu dari kejauhan. Kalau kita lihat Jabal Nur itu cukup tinggi gunungnya itu ya. Kita bayangkan betapa Rasulullah SAW perjuangan untuk memperoleh wahyu pertama itu perjuangan yang tidak ringan. Dia harus menyepi, bertafakur, bertahanus, mencari petunjuk dari Allah Ta'ala di tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian di puncak gunung Jabal. Istri beliau, Ibu Khadijah, yang setiap hari mengirimkan makanan, ransum makanan. Mungkin kalau sekarang bawa rantang, tapi kita nggak tahu karena dulu kan makanan Nabi itu kurma, mungkin apa gitu. Kalau melihat betapa tingginya gunung Jabal Nur, betapa setianya Ibu Khadijah. Nah, kalau Khadijah aja sekarang kira-kira mau nggak ngirim makanan tiap hari ke gunung yang tinggi itu Ibu Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, istri Nabi SAW, begitu setia. Sehingga akhirnya pada malam 17 Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Ini di rumah saya hujan. Ada suara hujan. Didatangi oleh malaikat Jibril, langsung didekap. Nabi disuruh membaca Iqra. Nabi Muhammad SAW bukan orang sekolahan, apalagi tidak pernah masuk SMPPK gitu. Jadi belum sempat belajar membaca.
Nabi Muhammad ini belum sempat baca tulis. Ketika datang malaikat Jibril, Iqra, Nabi menjawab, ma ana biqori, aku bukan orang yang pintar baca. Ma ana, bukanlah aku biqoriin, sebagai orang pembaca. Hanya tidak bisa membaca. Diulang lagi, Iqra. Ya, Nabi begitu panik ya, didekap begitu rupa, didekap oleh orang yang nggak pernah dikenal siapa. Ini siapa orang itu, tiba-tiba suruh baca, padahal dia nggak bisa. Baru sampai hitungan yang ketiga, maka malaikat Jibril itu menuntunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah melalui malaikat Jibril. Dan sangat tepat perintah pertama, suruh membaca. Sehingga Islam ini diawali dengan gerakan ilmu pengetahuan. Maka gerakan Muhammadiyah sebagai pilar utamanya adalah pendidikan, mendidik masyarakat, mendidik umat. Karena pesan Al-Quran yang pertama kali adalah kita diminta membaca, berilmu. Dan di dalam membaca itu, ini berbedanya ya, prinsip Islam dengan prinsip yang lain. Di dalam berilmu, di dalam membaca, harus bismi rabbik, harus dengan menyebut nama Allah. Artinya di dalam berilmu kita selalu bersandar kepada Allah. Berilmu dalam rangka kita juga beribadah kepada Allah. Jadi adik-adik yang sedang studi atau sedang belajar di SMP Muhammadiyah program khusus ini, jangan lupa niatkan ketika belajar. Betul-betul niatkan karena Allah Ta'ala. Mencari ilmu, ilmunya Allah Ta'ala, sambil minta barokah kepada Allah. Mudah-mudahan ilmunya itu bermanfaat. Kalau nanti ilmu itu menjadi bekal untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan yang halal, dan dapat dijaga amanah pekerjaan itu dengan sebaik-baik. Ini sebenarnya Al-Quran pertama kali mengajarkan kepada kita seperti itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bahkan juga kita disadarkan dari apa kita diciptakan. Jadi pertama membaca dengan kesadaran bahwa Sang Pencipta adalah Allah dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh, diciptakan min 'alaq, diciptakan dari segumpal darah, atau dapat diterjemahkan juga, ditafsirkan juga, diciptakan dari hubungan antara ayah dan ibu. Alaqah itu kan hubungan antara ayah dan ibu, kemudian melahirkan seorang bayi. Itu berarti Al-Quran itu memberikan penjelasan dengan sangat ilmiah. Jadi bisa dijelaskan dengan berbagai bidang ilmu di mata pelajaran yang ada di SMP. Nah, di situ Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia itu dengan qalam. Qalam itu pena. Pena itu untuk menulis atau melukis. Tapi ini yang dimaksudkan adalah lukisan alam semesta.
lukisan alam semesta kita bisa melihat bumi yang terlihat datar, padahal bumi itu bulat. Kita bisa melihat pepohonan, gunung, dan sebagainya. Di situ lahir berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita melihat manusia, hubungan manusia dengan manusia, lahir namanya ilmu sosial atau sosiologi. Kita melihat manusia dalam kesendiriannya, ada gejala-gejala kejiwaan, lahir namanya ilmu jiwa, psikologi. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, di situ nanti ada biologi tumbuh-tumbuhan. Melihat binatang, biologi binatang, dan seterusnya. Jadi ini semuanya allama bil qalam. Dengan lukisan alam itu kita mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi juga allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita sesuatu yang kita tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Maka yang terakhir itu adalah ilmu wahyu. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kita nggak baca Quran, kita nggak tahu ada Allah, ada malaikat. Maka Allah beritahu kepada kita sesuatu yang kita tidak mungkin tahu, maka Allah beritahu dengan turunnya wahyu. Jadi ini 5 ayat ini sangat dalam artinya. Ini saluran ilmu bagi umat manusia menurut Al-Quran, menurut Allah. Salurannya ada 2. Yang pertama, hamparan alam semesta. Ciptaan itu melahirkan ilmu pengetahuan. Bumi melahirkan geografi, melahirkan biologi, melahirkan ilmu tanah yang lainnya. Gunung melahirkan ada ilmu vulkanologi dan macam-macam. Manusia ada tadi sosiologi, ekonomi, politik. Wah, banyak banget. Nah, saluran yang kedua, wahyu, Quran, Sunnah. Jadi Quran Sunnah ini ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak. Di samping juga menguatkan ilmu-ilmu yang tadi ada ilmu sosial dan ilmu kealaman. Nah, dalam Al-Quran itu juga bicara tentang alam semesta. Jadi ini Al-Quran begitu rupa. Kalau kita baru kita bicara 5 ayat Al-Alaq dengan 1 ayat 185 Al-Baqarah, sudah begitu rupa tafsirnya, belum kalau kita baca yang lain. Padahal Al-Quran itu 30 juz, 144 surat, 114 surat maksud saya, 114 surat dengan nambah-nambah. 114 surat. Kemudian 6.000, ada yang 6.616, ada 6.124. Itu tergantung cara menghitung jumlah ayatnya, tapi semuanya sama. Nah, itu kalau dikupas satu persatu, mungkin seluruh hidup manusia itu tidak akan cukup untuk menjelaskan. Apalagi rata-rata umur kita mungkin 60-70 sudah. Sehingga petunjuk di dalam Al-Quran begitu rupa, maka di samping petunjuk, penjelasan atas petunjuk dan juga kalau kita baca Al-Quran misalnya dalam surat Al-Jum'ah ayat 2. Itu walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu lafi min qablu lafi dhalalin. Jadi di dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus kepada bangsa-bangsa ummiyin, para umat seluruh dunia ini, punya tugas. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayatnya.
Jadi Nabi diutus setelah menerima wahyu memang ditugaskan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran itu. Kemudian dengan bacaan Al-Quran itu juga berfungsi sebagai wayuzakkihim, mensucikan jiwa. Jadi Quran ini kalau kita baca, jadi membawa acara Ustaz Arif ya, Ustaz Arif ya, itu kalau kita menghafal Al-Quran akan mendapat banyak keberkahan, diantaranya adalah kesucian jiwa kita. Kesucian jiwa kita. Maka di situ wa yuzakkihim. Kemudian juga wa yu'allimul kitab, mengajarkan kitab, jaga Quran itu sendiri. Wal hikmah dan hadis. Hadis atau sunnah. Sehingga manusia tidak lagi menjadi manusia-manusia yang tersesat. Maka di situ wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun kalian para manusia sebelum dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang ada dalam kesesatan, tapi dengan Quran dan dapat petunjuk maka insya Allah kita terbebas dari kesesatan. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran sebagai Muslim, yang pertama ya kita harus mempelajari, membacanya dulu, belajar baca. Jangan sampai orang Islam kalah dengan orang non-Muslim dalam membaca Al-Quran. Banyak orang-orang non-Muslim itu belajar Al-Quran, tapi mereka tidak dapat hidayah dari Allah. Belajar Al-Quran mungkin tujuannya lain. Orang Islam belajar Al-Quran tujuannya untuk mensucikan jiwa, karena Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pembersih dari segala perbuatan yang menyimpang dari. Jadi yang pertama kita harus belajar membaca, usahakan lancar, kemudian memahami maknanya, bahkan juga kita menghafalnya. Kalau kita mampu menghafal Al-Quran, berarti kita ikut menjaga Al-Quran. Kita ikut menjaga Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang turunkan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran. Allah menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran juga melibatkan para hafizul Quran, para penghafal Al-Quran. Jadi kalau kita berusaha bisa menjadi penghafal Al-Quran, pemaham makna Al-Quran, berarti kita ikut menjaga kesucian dan keutuhan serta kemurnian Al-Quran, yang itu sebenarnya adalah tugas dari Allah Ta'ala. Maka betapa mulianya penghafal Al-Quran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya sudah mencapai 40 menit sebagaimana yang diberikan kepada saya. Kalau bisa nanti ada tanya jawab, sehingga kurang lebih 15 menit terakhir mungkin itu pun tidak akan cukup, paling 2 penanya sudah waktunya habis. Saya kembalikan kepada pembawa acara, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih kepada beliau Dr. Syamsul Hidayat yang telah menjelaskan kepada kami semua dengan kitab Al-Quran. Insya Allah ini terkait dengan proses menghafalkan Al-Quran, Ustaz. SMP Muhammadiyah TK Kota Barat
Insya Allah SMP Muhammadiyah PK Kota Barat akan menguatkan program menghafalkan Al-Quran, Ustaz. Saran dan masukan dari Ustadz Syamsul kepada anak-anak kami, bagaimanakah cara-cara yang tepat, cara-cara yang baik, tips-tips dan juga trik untuk menghafalkan Al-Quran supaya hafalan Al-Quran menjadi cepat, lancar dan juga kuat. Mungkin begitu, Ustaz. Mohon. Ya, menghafal Al-Quran kalau sekarang sudah banyak berbagai macam metode disiapkan oleh para ahli. Jadi, insya Allah kesulitan. Kalau dulu sedikit metode aku. Nah, tapi di dalam yang pertama adalah bagaimana kita membaca tahsinul qiraah. Mana bacaan tahsin itu mengikuti makhorijul huruf, sifatul huruf dan tajwidnya. Makhorijul huruf itu berdasarkan huruf. Misalnya baca dari kaulan sadida dan kaulan sadida itu maknanya udah jauh beda. Maka kita harus berusaha membaca dengan benar. Dengan mungkin tahapan pertama adalah qiraah wa tahsin atau tilawah wa tahsin. Jadi dibenahi, baru meningkat kepada tahfidz, menghafal. Menghafalnya ya tentu bertahap dengan sering murojaah dan tentunya adalah ketekunan. Nah, kalau bisa menghafal secara berjamaah, saling menopang satu sama lain, insya Allah akan lebih cepat. Sehingga nanti ada murojaah antar siswa. Jadi di sela-sela waktu belajar, pas waktu kosong, waktu istirahat, manfaatkan untuk murojaah bersama kawannya. Yang satu membaca, yang satu mendengar, menelaah, ada keliruan apa enggak, dibetulkan apa keliru. Begitu nanti sebaliknya, insya Allah dengan begitu akan cepat. Kemudian kalau kita laksanakan sholat terutama sholat sunnah, sholat malam gitu ya, kita sambil juga menghafal ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran. Jadi misalnya sholat itu terutama untuk sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib sebaiknya tidak digunakan sambil menghafal. Tapi memang sesuatu yang sudah faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, kalau sholat sunnah ini kan bisa ditimpali untuk keperluan seperti itu. Jadi sambil kita sholat tahajud, sholat malam, sholat tarawih, kalau bulan puasa, di luar puasa namanya tahajud, kita sambil menghafal. Sehingga kalau kita sholat sunat itu boleh kita pegang Al-Quran gini, pegang Al-Quran sambil membaca, supaya kita kalau tiap malam ya, sambil membaca atau ya sholat sunat sambil baca, sehingga kalau kita sering baca kemudian kita murojaah buka tutup, akhirnya kita maka itu kan ada qiraatul Quran bil ghaib itu ya, hafal itu Qurannya nggak dilihat karena kita sudah hafal, insyaallah. Kalau modelnya Ustadz atau Syekh Jabir itu, kita membaca Al-Quran itu kalau bisa sambil mata ini seperti men-scan halaman ini, sehingga kita tahu posisi. Misalnya halaman 20 itu kalimat pertama di pojok kanan atas apa?
Kemudian kalimat terakhir di pojok kiri bawah apa? Itu sampai hafal posisinya. Sehingga kalau kita menghafal pojok atas kanan dan pojok kiri bawah, kemudian baris keberapa sampai hafal, itu namanya kan direkam itu ya. Kita baca ini sambil merekam. Sehingga posisi ayat, posisi halaman itu kita hafal, insya Allah itu. Kalau Anda pernah menyaksikan seorang ustadz muda namanya Adi Hidayat. Kalau Samsul Hidayat sudah tua, tidak seperti Adi Hidayat. Kalau Adi Hidayat itu sampai betul-betul hafal. Ayat ini berada di baris keberapa. Jadi bahkan beliau tidak hanya hafal ayat Al-Quran, hadis Nabi itu dihafal. Nomor hadisnya, posisinya di kanan atas, di kiri bawah itu hafal. Nah itu kalau sampai seperti itu, insya Allah melekat hafalan itu. Sehingga kita menjadi Al-Quran berjalan. Insya Allah anak-anak kalau jadi Al-Quran berjalan, Quran akan menjadi benteng kita. Kita tidak akan mudah berbuat yang maksiat karena dalam diri kita ada Al-Quran. Karena kita dilindungi oleh sehingga kita, insya Allah hidup kita dibimbing oleh Al-Quran ke jalan yang benar. Itu barokahnya ya, itu yang disebut barokah. Ini barangkali jawaban saya untuk pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz Samsul, ini insya Allah ada titipan pertanyaan dari siswa SMP Muhammadiyah TK Kota Barat Surakarta terkait dengan pahala menghafalkan Al-Quran. Lebih besar manakah menghafal Al-Quran ataupun menghafalkan hadis, Ustaz? Jadi kalau anak-anak menghafalkan Al-Quran itu pahalanya lebih besar yang mana, antara menghafalkan Al-Quran ataupun menghafalkan hadis? Terima kasih, Ustaz. Ya, tentu prioritas yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Jadi prioritas yang pertama adalah menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri dicatat, dikatakan oleh Nabi, huruf per hurufnya yang kita baca itu berpahala. Satu huruf, satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kamu membaca alif lam mim, itu bukan satu huruf itu alif lam mim itu. Alif lam mim itu 3 huruf. Maka alif, di dalam alif ada 10 kebaikan, di dalam lam ada 10 kebaikan, di dalam mim juga ada 10 kebaikan. Sehingga kalau kita baca alif lam mim itu terdapat 30 kebaikan. Ini keistimewaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang nas atau teks atau apa ya, buku, kitab yang membacanya saja itu berpahala meskipun kita nggak paham isinya. Tentu kalau paham isinya lebih bagus. Jadi al-qiraah wa tilawah fahasab, membaca. Al-qiraah itu membaca sambil mencermati huruf-hurufnya. Kalau tilawah itu membaca kesucian Quran sebagai kitab suci, sebagai ibadah, maka itu sudah berpahala. Kalau kita memahami maknanya itu tentu lebih baik karena itu menjadi bekal dalam kita berbuat di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang hadis. Kalau hadis itu tidak ditunjuk secara khusus ya. Kalau kita baca huruf-huruf dalam hadis, satu huruf 10 kebaikan 3. Tetapi bukan berarti bahwa menghafal hadis tidak berpahala. Menghafal hadis juga berpahala, apalagi kalau kita menghafal sekaligus memahami maknanya. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang ditunjukkan oleh hadis itu, sambil juga bisa memberi pelajaran kepada orang lain, menasihati orang lain. Jadi dua-duanya berpahala, pahalanya sama besar, tapi yang prioritas pertama
tentu yang karena prioritas pertama, maka itu yang paling dinilai oleh Allah adalah menghafal dan membaca. Nanti hadis tetap penting juga. Ya. Itu Mas. Terima kasih Ustadz Syamsul yang telah menjelaskan kepada kami dan juga anak-anak kami terkait dengan ilmu Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan menyampaikan kesimpulan atas ilmu yang telah Ustadz Syamsul sampaikan. Insya Allah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia dengan 5 hal. Yang pertama, melalui insting ataupun naluri. Yang kedua, dengan menggunakan indera. Yang ketiga, yaitu ada akal. Yang keempat, wahyu. Dan yang terakhir yaitu taufik. Kemudian beliau juga memberikan saran dan juga masukan terkait dengan bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dengan baik, benar, cepat, dan juga kuat hafalannya. Yang pertama, yaitu membaca Al-Quran dengan qiraah dan juga ilmu tajwid. Yang kedua, marilah anak-anak menjaga ketekunan dan murojaah antar siswa. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang. Yang keempat, sholat sunnah dengan murojaah. Dan yang kelima, membaca dan menghafalkan Al-Quran dengan cermat melihat ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau pun juga menyampaikan bahwa menghafalkan Al-Quran adalah hal yang sangat mulia. Karena apabila kita membaca Al-Quran 1 huruf, akan Allah berikan 10 kebaikan. Dan menghafalkan hadis pun juga sangat mulia. Apalagi kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ustadz Syamsul, Ustadz dan Ustadzah, dan juga anak-anakku SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta, dan juga kaum muslimin yang sedang mendengarkan. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.